Assalamualaikum, masih bersama Indrawati Taruna Channel. Kali ini saya akan men-share materi pembelajaran tentang lembaga keuangan di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama definisi lembaga keuangan, yang kedua fungsi-fungsi lembaga keuangan, yang ketiga manfaat lembaga keuangan, dan yang keempat jenis-jenis lembaga keuangan. Sekarang kita simak satu persatu. Yang pertama definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase. Nah, meskipun demikian, kegiatan usaha lembaga keuangan ini bukan menghimpun dana saja, tetapi dapat pula menyalurkan dana, bahkan bisa kedua-duanya. Lembaga keuangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem ekonomi yang aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi antara lain yang pertama berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki yang berasal dari hasil pendapatan. Yang kedua sebagai fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme sesuai kebutuhan baik mekanisme transaksi untuk barang dan jasa maupun mekanisme melalui kartu kredit, cek, giro, dan biliet. Yang ketiga, memberikan sebuah jaminan dalam hukum dan moral sehingga nasabah menyimpan uangnya merasa aman dan percaya. Kemudian yang keempat, lembaga keuangan memiliki fungsi memberikan pengetahuan dan penyebaran informasi kegiatan yang akan didapat oleh nasabah dalam bentuk keuntungan. Sedangkan fungsi yang kelima yaitu sebagai transmutasi kekayaan, yakni suatu proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah aset. Kemudian yang keenam, berfungsi sebagai pembiayaan, dalam hal ini kredit yang akan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan konsumsi dan kegiatan investasi ekonomi. Dan yang terakhir, lembaga keuangan memiliki fungsi dalam memberikan dan menciptakan likuiditas dengan berusaha memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada nasabah sehingga nasabah yakin dan percaya bahwa aset yang disimpan tersebut akan aman. Berikutnya beberapa manfaat lembaga keuangan bagi masyarakat dan perekonomian antara lain. Yang pertama, manfaat likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai pada saat diperlukan sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua, lembaga dengan kegiatan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam waktu tertentu. Dana ini tentu saja berasal dari simpanan masyarakat yang menabung kemudian dipinjamkan kepada pihak lain. Yang ketiga, realokasi pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Kemudian manfaat yang keempat, adanya kemudahan transaksi dengan penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan sehingga masyarakat mudah
dan nyaman dalam bertransaksi. Lembaga keuangan di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan BAN, yakni lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan baik dalam hal penyimpanan uang, pembayaran maupun dalam pemberian dana pinjaman. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan non atau bukan BAN, yakni lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dan dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan BAN terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama BAN sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, BAN umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Dan yang ketiga, BAN perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, BAN sentral yang merupakan sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter suatu wilayah negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang. Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga berfungsi untuk menjaga agar tingkat inflasi terkendali. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau yang berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat, biasa disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR ini memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan saja. Yang kedua, lembaga keuangan non-BAN. Lembaga keuangan non-BAN ini tidak dapat memberikan berbagai jasa keuangan dan tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Tujuan dari lembaga keuangan non-BAN ini untuk mendorong pasar modal dan pengembangan pasar uang dan membantu permodalan untuk perusahaan yang memiliki ekonomi rendah ataupun menengah. Lembaga keuangan non-BAN ini terdiri dari asuransi, pegadaian, leasing, pasar modal, koperasi simpan pinjam, serta perusahaan dana pensiun. Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan non-BAN yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang biasanya disebabkan oleh kejadian yang tak terduga. Asuransi menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya selama periode waktu tertentu sesuai dengan persetujuan atau kontrak yang disepakati. Yang kedua, pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Pegadaian ini merupakan sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak dalam 3 jenis bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Tujuan dari lembaga keuangan pegadaian ini adalah sebagai alternatif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana kredit atau pinjaman, sehingga lebih baik melakukan peminjaman di pegadaian daripada melakukan pinjaman pada rentenir.
Kemudian yang ketiga yaitu leasing, merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat dan juga untuk perusahaan dalam pembelian kendaraan baik mobil maupun motor pada umumnya. Nah, sistem atau mekanisme yang digunakan dalam leasing yaitu pembelian secara angsuran digabung dengan kontrak sewa. Sedangkan yang keempat yaitu pasar modal, merupakan lembaga keuangan non-bank yang biasa juga dikenal sebagai bursa efek, sebagai tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, ekuitas maupun surat pengakuan hutang. Lembaga pasar modal itu memiliki payung hukum yang legal dari pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Yang kelima yaitu koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme atau sistem keanggotaan yang tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya. Yang terakhir yaitu perusahaan dana pensiun, merupakan perusahaan-perusahaan tertentu yang bekerjasama dengan lembaga keuangan non-bank untuk menyisihkan atau menyimpan sebagian dari gaji karyawan setiap bulannya sebagai layanan tabungan jangka panjang. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan lembaga keuangan. Sebagai kesimpulan bahwa lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank memiliki peranan penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan kedua lembaga tersebut. Demikianlah beberapa informasi yang saya share untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.